Halo saudara-saudara, bertemu lagi di Summary Daily Bible School dan ini adalah kelas yang ke-6. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Firman Tuhan yang menjadikan semua ada. Berdasarkan kesimpulan dari kelas yang sebelumnya, keselamatan itu bergantung dari apa yang saya dengar dan saya mengerti dan menjadi kenyataan hidup saya. Dan kenyataan hidup itu dihasilkan dari yang saya dengar dan yang saya dengar saya mengerti, dan itu adalah iman. Berdasarkan Roma 14 ayat 23, apa saja yang bukan asalnya dari iman adalah dosa. Artinya, dosa itu adalah hasil dari tidak ada iman. Sedangkan apabila kita memiliki iman, saya tidak berdosa. Jadi kita bisa lihat bahwa iman dan dosa ini bertentangan. Dan untuk mengerti tentang hasil tidak ada iman, kita pergi ke cerita Adam dan Hawa. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk saya tahu bahwa Adam dan Hawa ada iman atau tidak. Yang paling dasarnya adalah kita bisa lihat apakah Adam atau Hawa melakukan atau tidak melakukan apa yang mereka dengar. Karena berdasarkan definisi iman yang paling awal kita belajar bahwa iman itu haruslah menjadi kenyataan hidup, dan yang mana kenyataan hidup itu dihasilkan dari yang saya dengar dan saya mengerti. Artinya di sini saya harus tahu apa yang Tuhan bilang untuk bisa mengerti atau tahu apakah Adam dan Hawa ada iman atau tidak. Dan yang Tuhan katakan adalah kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Sedangkan kalau kamu tidak makan, kamu tidak mati. Dan inilah kebenaran yang tidak bisa dirubah oleh siapapun atau apapun yang ada di alam semesta. Karena kalau Tuhan sudah bilang, itu akan jadi sama seperti apa yang Tuhan bilang. Jadi firman Tuhan itulah yang kenapa semesta alam ada seperti demikian. Jadi sebelum adanya alam semesta, sebelum ada apa-apa, ada firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang bertanggung jawab atau yang menciptakan yang ada. Artinya yang diciptakan ini tidak bertanggung jawab atau tidak memberikan kontribusi apapun untuk menjadikan dirinya ada atau menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Artinya kalau kita mau buat sesuatu yang baik hanya bisa melalui firman Tuhan. Karena yang menjadikan kamu ada itu firman Tuhan. Artinya kalau kamu mau berbuat baik dari diri kamu, itu gak bisa kamu yang hasilkan. Karena kamu itu adalah hasil dari firman Tuhan. Dan untuk lebih mengerti hal ini, mari kita bandingkan dua hal yang sama, yaitu antara manusia berdosa dan kondisi bumi sebelum diciptakan. Sebelum kondisi bumi diciptakan tidak ada apa-apa. Tidak ada unsur terang ataupun unsur apapun yang nanti diciptakan itu tidak ada sebelum diciptakan. Artinya, untuk manusia dalam kondisi selamat, unsur selamat ini tidak ada di waktu dia sebelum selamat atau masih dalam kondisi berdosa. Jadi kondisinya itu nothing. Sama seperti kondisi bumi sebelum diciptakan juga nothing. Jadi dari kondisi nothing menjadi something atau menjadi terang atau menjadi manusia selamat, dan ini bisa ada karena firman. Jadi di saat manusia dalam kondisi selamat tidak ada unsur tidak selamatnya. Begitu pula sebaliknya, ketika manusia dalam kondisi tidak selamat tidak ada unsur selamatnya di saat kondisi tidak selamat atau berdosa. Jadi untuk saya selamat, saya tidak bisa membawa unsur tidak selamat untuk menjadi selamat. Karena untuk menjadi selamat, unsurnya itu hanya firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan sajalah yang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Jadi, penurutan saya itu dalam kenyataan hidup itu adalah hasil firman Tuhan. Dan untuk saya selamat, saya kontribusinya adalah 0. Karena yang menjadikan saya menurut itu firman Tuhan. Dan bagian saya hanya saya percaya firman tersebut. Dan orang yang percaya adalah mendengar dan mengerti apa yang dia dengar. Mari kita kembali ke cerita Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini makan buah yang dilarang Tuhan sehingga dia mati. Pertanyaannya kenapa mereka mati?
karena firman Tuhan yang bilang kalau kamu makan mati. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kamu bisa menurut? Sama seperti konsep saat menjawab kenapa mereka mati karena firman Tuhan yang bilang, ketika kamu bisa menurut itu karena firman Tuhan yang bilang. Artinya ketika saya bisa menurut walaupun saya nggak bisa menurut, itu karena saya percaya firman Tuhan. Jadi penurutan itu bukan hasil dari kamu, tetapi hasil dari kamu percaya yang kamu dengar dan kamu mengerti dari firman Tuhan. Jadi yang paling penting saya mengerti apa yang saya lakukan, dan ini adalah hasil dari percaya. Artinya jangan pernah buat sesuatu kalau saya nggak ngerti. Makanya kita selalu diingatkan untuk kita cari ngerti. Nah, jadi waktu dengar saya harus cari ngerti, dan orang yang mendengar dan mengerti tadi kita definisikan bahwa orang itu bisa percaya kan? Tapi apakah orang tersebut pasti percaya ketika dia sudah dengar dan mengerti? Jawabannya belum tentu. Contohnya adalah orang muda yang kaya. Ketika dia bertanya pada Tuhan Yesus bagaimana caranya untuk memperoleh kehidupan kekal, dia sedang mencari mengerti. Dan Tuhan Yesus menjawab apa yang dia tanyakan dan dia dengar, dan disitulah dia mengerti apa yang dia dengar. Tetapi dia tidak mau menjual harta yang Tuhan suruh untuk jual. Artinya gak cukup untuk kita dengar dan ngerti, tetapi kita tidak mau untuk melakukan yang kita dengar dan ngerti. Dan ketidakmauan itu karena kedagingan yang sangat kuat dan bertentangan dengan firman yang didengar. Dan ketika kita mau untuk melakukan, kita percaya akan firman yang kita dengar dan kita ngerti, dan kita percaya bahwa firman itulah yang akan mewujudkan apa yang dia bilang dalam kenyataan hidup kita. Artinya orang-orang yang hilang adalah orang yang mengerti tapi tidak mau lakukan, karena yang harusnya saya lakukan itu bertentangan dengan ikatan daging yang sangat kuat dalam kehidupan saya. Jadi pertanyaannya, apa itu dosa? Dosa adalah saya tidak mengharapkan yang saya dengar itu menjadi kenyataan, sehingga saya tidak bergantung dengan yang saya dengar akan menjadikan yang saya dengar menjadi kenyataan. Dan definisi dosa ini berlawanan dengan definisi iman, yang mana definisi iman nih saya mengharapkan yang saya dengar menjadi kenyataan, dan saya bergantung dengan yang saya dengar akan menjadikan yang saya dengar menjadi kenyataan. Jadi apa sih kuncinya? Kuncinya adalah saya mau buat apa yang saya dengar. Kalau saya tunda-tunda untuk melakukan yang saya tahu benar dan saya mengerti benar, artinya saya lebih mementingkan dosa daripada firman yang saya dengar. Saya nggak percaya bahwa firman itu sanggup untuk menghasilkan apa yang saya dengar menjadi kenyataan dalam kehidupan saya. Artinya definisi Roma 6 ayat 23 kita bisa ganti. Upah dari yang saya harapkan yang saya dengar jadi kenyataan, dan saya tidak bergantung dengan yang saya dengar akan jadikan yang saya dengar jadi kenyataan, adalah maut. Dan biarlah dari pelajaran ini saudara-saudara bisa lebih mengerti definisi iman dan definisi dosa, dan ini lebih memperkuat saudara punya iman untuk lebih bergantung kepada firman Tuhan.